Lah, yang lain punya Oh iya, Mas Fedi mungkin ini mumpung lagi ketemu nih belakangan kan Mas Fedi itu ya bisa dibilang lumayan vokal ya untuk urusan masalah sosial politik gitu. Itu sebenarnya dasar awal mula keresahan Mas Fedi itu apa sih? Bukan resah lagi sih, udah marah sih waktu itu melihat situasinya. Udah saya tuh memang dari dulu tertarik sosial politik, tapi memang lebih pasif. Tapi sampai di satu titik akhirnya nggak bisa pasif lagi sih. Halo Tribuners, aktor Fedi Nuril menjadi salah satu artis Indonesia yang terus menyuarakan pendapatnya tentang bagaimana keresahannya terhadap keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga Presiden Indonesia. Lewat unggahannya di media sosial, Fedi Nuril selalu memberikan cuitan dan narasi kritik yang pedas kepada pemerintah dan juga Presiden Indonesia. Tentu saja ada sebuah alasan khusus kenapa Fedi Nuril memilih untuk mengkritisi secara tajam tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga Presiden Indonesia. Fedi mengakui hal itu bermula ketika dirinya mengikuti perjalanan dari Joko Widodo saat menjadi Presiden Indonesia pada periode kedua, di mana Fedi Nuril begitu kecewa saat Jokowi Widodo atau Jokowi menggandeng Prabowo Subianto untuk masuk ke dalam kabinet kerjanya atau dalam pemerintahan. Hal itu dikarenakan banyak sekali kekecewaan yang dirasa oleh Fedi Nuril, sehingga ia menganggap Prabowo tidak layak ada di pemerintahan dan juga memenangkan Pilpres 2024. Itu hasil wawancaranya sama dengan Fedi Nuril. Lah, yang lain punya Mas Fedi mungkin ini mumpung lagi ketemu nih belakangan kan Mas Fedi itu ya bisa dibilang lumayan vokal ya untuk urusan masalah sosial politik gitu. Itu sebenarnya dasar awal mula keresahan Mas Fedi itu apa sih? Bukan resah lagi sih, udah marah sih waktu itu melihat situasinya. Udah saya tuh memang dari dulu tertarik sosial politik, tapi memang lebih pasif. Tapi sampai di satu titik akhirnya nggak bisa pasif lagi sih, saya merasa harus bersuara. Ya melihat kondisi, kalau dihitung mundur tuh dari mulai periode keduanya Pak Jokowi yang mengajak Prabowo masuk ke pemerintahan, di mana buat saya itu adalah keputusan yang tidak ada empati kepada keluarga korban penculikan yang sampai sekarang belum pulang. Itu mulai kepercayaan mulai menurun, terus balik lagi kelemahan KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, putusan MK yang akhirnya bisa membuat Gibran menjadi wapres, dan sampai akhirnya manuver Pak Jokowi yang memilih untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024 kemarin. Di situ saya merasa justru ada kemungkinan menang karena pendukung Pak Jokowi masih banyak, dan saya nggak mau Prabowo menang. Dari situ saya mulai bersuara. Mas, tapi kan ketika kita udah mulai bicara politik itu kan pasti akan ada serangan dari ya buzzer dan lain, dan Mas Fedi pun juga sudah sempat merasakannya di Twitter beberapa kali perang sama buzzer. Bahkan meladeni dengan senang hati. Nah itu mungkin di luar itu ada dampak nyatanya ke Mas Fedi nggak sih? Alhamdulillah kalau di luar gini ya, di tempat umum gini nggak ada dampak negatif, alhamdulillah. Justru banyak yang bilang terima kasih sudah bersuara. Ya, cuma di medsos aja sih serangan-serangan itu. Alhamdulillah di dunia nyata nggak ada. Seruan mereka mau ngeboikot film Mas Fedi kerasa nggak kira-kira? Kenapa? Seruan mereka mau ngeboikot film Mas Fedi kerasa nggak sampai keluar film keluar itu? Alhamdulillah nggak kerasa, karena yang bila ibu tiada alhamdulillah hampir 4 juta. Jadi menurutku kalau bagus ya bagus saja, orang terima, orang menonton. Dan apalagi itu kan saya political statement ya. Saya bukan kriminal, saya bukan koruptor. Jadi saya yakin kalau karyanya bagus, insya Allah ada yang nonton, dan alhamdulillah emang banyak. Jadi nggak ngaruh sih. Tapi sebenarnya Mas Fedi suka bacain komen satu-satu nggak sih, atau lebih kayak udah amat terserah? Tergantung mood. Kadang gini, soalnya ada yang saya baca untuk tahu apakah mereka punya counter argumen yang bagus lah, menurut saya setidaknya, yang bener juga kata dia ya. Nah kalau memang ada, itu saya mau berbalas pantun lah, karena mungkin saya dapat ilmu juga dari dia gitu. Tapi kalau yang cuma ngeledek-ledek doang ya lewatin aja. Nah,
gak ada manfaatnya di ini karena dia emang cuma pengen ledek, tidak ingin berdialog. Itu tuh emang lagi waktu luang Mas Fedi atau sengaja meluangkan waktu buat ngecek-ngecek Waktu luang lah, sengaja meluangkan waktu kayaknya niat banget. Tapi Waktu luang. kalau dari produser ada permintaan nggak sih ketika misalkan mau tayang rilis, lu jangan tone down dulu lah. Iya, tone down dulu gitu. Nggak ada sih. Dan mereka udah tahu jawaban saya kalau ada yang suruh tone down. Saya bilang, Bapak bagian dari penguasa ya. Menurut saya. Tapi alhamdulillah nggak, karena ya itu buat saya kan kalau ngeliat teman-teman selebritas atau aktor yang pernah terjerat kasus hukum, mungkin sampai di penjara, entah narkoba, entah apa, ya keluar penjara kan mereka bisa kembali berkarir ya. Dan kalau buat saya yang hanya menyuarakan pendapat saya tapi malah dijauhi produser misalnya, menurut saya aneh gitu. Dan semenjak saya bersuara dan bekerja dan syuting dengan para produser, alhamdulillah nggak ada masalah. Pas yang diserang kan bagian dari penguasa nih, mungkin teror-teror itu ada masih di DM atau apa yang Atau mungkin dihubungi langsung sama politisi gitu, karena kan Mas Fedi juga sering beradu argumen dengan beberapa politisi dari partai-partai. DM pendukung ada, rezim. cuma DM cuma maki-maki doang. ancaman gitu, ancaman belum ada. Ancaman ada, tapi biasanya langsung saya posting balik gitu. Saya share aja nih yang ngancem-ngancem nih.